Oke guys, kita akan membahas mengenai economic calendar, data ekonomi yang akan keluar malam ini jam 10, yaitu new home sales. Ini data ekonomi dari Amerika yang ini akan berpengaruh terhadap harga Bitcoin, harga kripto. Kamu harus tahu dulu bahwasanya harga Bitcoin itu selalu berbanding terbalik dengan penguatan dolar ya. Jadi maksudnya gini, kalau dolarnya menguat atau naik, maka Bitcoin itu cenderung turun. Dan sebaliknya, kalau dolarnya itu melemah, turun, maka Bitcoin cenderung untuk naik. Itu harus dipahami dulu lah. Jadi dia berlawanan itu antara dolar dengan Bitcoin. Oke, sekarang kita akan coba bahas apa hubungannya dengan data new home sales. Kamu perlu tahu dulu new home sales itu apa ya. Jadi new home sales itu adalah data penjualan rumah baru di US, di Amerika Serikat. Jadi itu selalu di-update tiap bulan. Tiap bulan di-update data yang baru. Apakah naik penjualannya, apakah menurun. Lalu apa pengaruhnya terhadap harga kripto khususnya Bitcoin? Pengaruhnya secara tidak langsung, jika data new home sale itu naik atau turun, itu akan mempengaruhi dolar ya. Nah, ketika dolar ini terpengaruh, seperti yang saya bilang sebelum tadi, kalau dolar itu naik, maka Bitcoin atau kripto akan cenderung turun. Dan sebaliknya, kalau dolar itu turun, melemah, maka harga kripto dan Bitcoin itu akan cenderung naik. Nah, itu korelasinya ya. Sampai di sini paham ya? Oke, jadi bagaimana pengaruh data new home sales ini terhadap dolar? Oke, kita coba terangkan. Oke, sekarang kita lihat. Ya, sekarang kita coba lihat forecastnya dari data new home sales untuk bulan ini. Sebenarnya bukan bulan ini ya, tapi previous month. Maksudnya bulan yang sudah, sekarang dia baru dilaporkan datanya ya. Coba kita klik aja new home sales. Nah, ini ya. Ya, kamu lihat di sini ada previous. Previous itu berarti yang sebelumnya. Datanya 674K, berarti 674.000. Aktual itu saat ini 698K, 698.000. Aktual ya, berarti saat ini ya. Yang di tengah ada forecast. Forecast ini ramalan ya, yang diperkirakan untuk data yang akan keluar itu diperkirakan 669K, 669.000. Ya, coba kamu lihat ya. Kalau forecastnya 669, sedangkan aktual 698, itu artinya ada penurunan ya. Berarti ada penurunan new home sales. Maksudnya ada penurunan pembelian rumah baru di Amerika Serikat. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan ekonomi itu melemah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau data new home sale itu cenderung turun, itu artinya apa pengaruhnya terhadap dolar? Penjualan rumah baru di Amerika itu menurun, maka pengaruhnya terhadap dolar itu akan menjadi negatif ya. Di sini yang bagian bawah kamu bisa baca, a higher than expected reading should be taken as positive bullish for the USD. Kalau naik ya, kalau naik dari yang diperkirakan, dari aktual, itu akan menjadi sinyal positif bagi dolar Amerika ya. Tapi kalau turun, maka menjadi negatif ya. Jadi kalau new home sale-nya itu turun datanya, maka dolarnya cenderung bakal turun, bakal melemah. Nah, apa pengaruhnya jika dolar melemah? Jika dolar turun, apa pengaruhnya terhadap Bitcoin atau kripto yang sudah saya terangkan di awal video tadi? Ya, pengaruhnya Bitcoin-nya akan naik. Ya, karena Bitcoin dan dolar itu selalu berlawanan arah. Kalau dia naik, ini turun. Kalau ini turun, ini ya, yang satunya naik gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat forecastnya di sini, data new home sale itu 669 turun ya, dari aktual yang sebelumnya 698. Itu artinya ada kemungkinan dolar itu bakalan melemah. Dan ada kemungkinan Bitcoin dan kripto itu akan naik. Tapi ingat, ini kan forecast. Kita kan belum tahu, belum ketahuan, yang sebenarnya belum tahu. Tahunya kapan ya? Tunggu datanya keluar nanti. Untuk US New Home Sale ini datanya jam 10 malam ya. Jam 10 malam ini di waktu Indonesia Barat. Untuk datanya kamu bisa simak nanti rilisnya gitu ya. Bisa jadi sesuai forecast, bisa jadi juga tidak. Bisa jadi datanya malah naik. Ya, ini kan ramalan. Tentu ramalan itu tidak selalu pasti benar ya.
Tapi tentunya yang namanya forecast ini, ramalan ini tentu tidak dilakukan oleh sembarang orang, tentu oleh para analis dan para ahli ekonomi. Nah, kita tunggu saja bagaimana datanya keluar. Yang penting sekarang kamu sudah tahu bagaimana pengaruh data new home sale itu terhadap harga kripto, harga Bitcoin, bagaimana pengaruhnya terhadap dolar. Oke, kesimpulan terakhir saya ulangi lagi ya. Mudah-mudahan kamu bisa mencernanya. Yang pertama kesimpulannya, antara dolar dengan Bitcoin atau kripto itu selalu berlawanan. Kalau dolar naik, kripto turun. Kalau kripto naik, dolar turun ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengaruh data new home sale ini, penjualan rumah baru di Amerika Serikat ini akan berdampak terhadap dolar itu menguat atau melemah. Jika data new home sale itu turun, ya, itu artinya dolar akan melemah ya. Dolar melemah atau turun. Dampaknya terhadap kripto dan Bitcoin maka akan naik, ya, paham ya? Dan sebaliknya, jika data new home sale itu naik dari sebelumnya, menguat, maka dampaknya dolar juga bakal menguat, ya, dolar juga akan menguat, dan pengaruhnya terhadap kripto dan Bitcoin, maka kripto dan Bitcoin itu akan cenderung turun. Seharusnya kamu sudah paham ya, saya sudah sangat merincikan sekali bagaimana alur-alurnya, mudah-mudahan kamu mengerti. Kalau masih kurang paham, kamu bisa komen di kolom komentar. Tujuan saya membuat video ini supaya kita bisa membaca data-data ekonomi itu sebagai sinyal kita untuk berspekulasi di market. Maksudnya jangan asal masuk saja ya. Kita lihat dulu kapan waktu yang terbaik kita untuk entry market ya, kapan kita harus keluar gitu ya. Jadi jangan kita buta terhadap data-data ekonomi seperti ini atau tidak memahaminya. Jadi kalau kita sudah paham, ini bisa jadi pertimbangan untuk kita ya, pertimbangan untuk kita. Walaupun data ini hanya forecast ya, kita kan belum tahu yang sebenarnya. Setidaknya kita ada persiapan gitu, persiapan bereaksi terhadap market ya. Memang tugas kita tuh bukan untuk menebak market, karena memang market itu nggak bisa ditebak, tapi kita bisa bereaksi. Dan kalau kita punya pengetahuan, punya data, kita bisa mempertimbangkan apa reaksi yang akan kita lakukan nanti seandainya datanya rilisnya seperti ini, kita harus bagaimana gitu ya. Oke, mudah-mudahan kamu paham dengan penjelasan ini. Jadi jangan dianggap remeh data-data ekonomi itu, apalagi yang bintang 3 ya. Kalau bintang 3 itu berarti penting. Jadi kamu lihat di investing.com itu, di bagian ekonomi kalender ini kan ada yang 3 ya, ada yang bintang 3, ada juga yang bintang 1 dan 2. Ini yang saya setting, yang saya filter hanya bintang 3 saja, karena itu yang paling penting. Jadi bintang 1, bintang 2 itu mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap harga di pasar. Salah satu bintang 3 itu adalah new home sales. Oke, mudah-mudahan kamu paham ya. Sampai jumpa di penjelasan selanjutnya. Mungkin kita akan menjelaskan tentang pengaruh crude oil inventories terhadap harga di market, ada GDP, dan banyak lagi ya, ada initial jobless claim. Nah, ini semuanya ada pengaruhnya terhadap pergerakan pasar. Jadi kalau kita memahami ini, ya, seperti yang saya katakan tadi, itu bisa menjadi amunisi bagi kita untuk mempertimbangkan aksi-aksi yang akan kita lakukan sebelum kita entry ataupun exit dari market ya. Ya, saya rasa cuma itu dulu. Jangan lupa didukung channel ini dengan hit tombol subscribe and like, dan see you in next video.